Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan reaksi reduksi oksidasi atau dikenal dengan reaksi redoks, penyetaraan redoks, metode Bilox, suasana asam. Jadi metodenya Bilox, suasananya asam. Jadi langkah-langkah yang perlu kita ingat, yang pertama itu tidak semua atom terlibat dalam reaksi redoks atau dia tidak mengalami perubahan Bilox. Jadi ada beberapa unsur yang tidak mengalami perubahan Bilox itu secara umum ya. Ada hidrogen dan oksigen. Walaupun ada satu kondisi hidrogen dan oksigen ini bisa mengalami perubahan Bilox. Yang pertama, satu, dia hidrida untuk hidrogen. Yang kedua, peroksida atau superoksida dan OF2 untuk oksigen. Tapi selebihnya itu tidak mengalami perubahan Bilox. Yang selanjutnya unsur-unsur golongan utama 1A dan 2A itu kebanyakan tidak mengalami perubahan Bilox juga. Selanjutnya dalam penyetaran redoks ini kalau bisa jangan terlalu kaku ya. Karena nanti ada kondisi di mana biasa dicontohkan di kanan, ternyata nanti di soalnya di kiri ya. Itu tidak perlu terlalu kaku. Selanjutnya mari kita simak langkah-langkah contoh soal berikut. Dari persamaan reaksi, asam sulfat tambah asam iodida menghasilkan asam sulfida tambah iodium dan air. Ya, kita lihat. Ini ada saya buatkan nomor, langkah dan keterangan. Jadi ini cukup simpel karena cuma 3 langkah saja bisa kita setarakan. Jadi langkah pertama itu kita lihat reaksinya tadi, H2SO4 ditambah HI menghasilkan H2S tambah I2 tambah H2O. Yang harus kita lakukan di langkah pertama adalah kita harus tentukan atom mana yang terlibat redoks. Tadi saya sudah katakan O dan H itu jarang sekali terlibat redoks. Berarti dia pasti tidak mengalami perubahan Bilox, H dan O. Jadi sisanya apa saja? S, I, ya itu saja S dan I. Berarti kita harus curigai S dan I ini yang mengalami perubahan Bilox. Seperti itu. Setelah kita ketahui S dan I itu yang mengalami perubahan Bilox, ya. Lalu kita pasangkan ruas kanan dan ruas kiri. S yang di ruas kiri kita pasangkan dengan S yang di ruas kanan. I yang di ruas kiri kita pasangkan juga dengan I yang di ruas kanan. Seperti ini modelnya. Langkah selanjutnya kita samakan jumlahnya dengan menambah koefisien. Jadi yang disamakan jumlahnya ini adalah atom-atom yang mengalami perubahan Bilox. Jadi kita lihat S yang ada di sebelah kiri jumlahnya ini 1. S yang di sebelah kanan jumlahnya 1. Berarti sudah setara jumlah atomnya. Yang berikutnya I yang di kanan jumlah atomnya 1. I yang di kiri jumlah atomnya ini ada 2. Berarti kita harus menambahkan koefisien 2 di depan HI agar jumlah I-nya ini sama. Ya, seperti itu. Jadi sekarang I-nya sudah 2. Ini langkah pertama. Sudah selesai, sudah aman. Selanjutnya kita masuk di langkah kedua. Langkah kedua kita sudah dapat reaksi seperti ini yang di atas saya tulis ulang. Seperti ini, H2SO4 tambah 2HI menghasilkan H2S tambah I2 tambah H2O. Jadi di langkah kedua, yang pertama adalah tentukan jumlah Bilox atom tersebut. Koefisien dan indeks berpengaruh. Maksudnya koefisien ini. Indeks itu yang ini. Yang kecil itu indeks. Ya. Seperti ini 2HI. Berarti 2 kali min 1. Sebentar ya keterangannya. Oke, S itu kenapa bisa plus 6? Jadi kalau misalnya kita uraikan H2SO4, ini materi kelas 10 tapi tidak apa-apa kita ulas sedikit. Jadi kita uraikan menjadi 2H plus tambah SO4 2 min. Ini kalau kita reaksi penguraian ya, ion. Jadi S-nya kita cari. Ini sudah ada pangkat 2 min. Min O itu Biloxnya minus 2. Minus 2 kali 4 minus 8. Tadi ada pangkatnya minus 2. Minus 8 pindah ke ruas sebelah jadi positif 8. Minus 2 tambah positif 8 adalah positif 6. Ini. Makanya S ini Biloxnya positif 6.
Selanjutnya bilox I itu adalah H adalah plus 1, pindah ke row sebelah min 1. Karena koefisiennya 2, makanya dikali 2. 2 kali min 1 berarti I sama dengan minus 2. Untuk S ini positif 1 kali indeks hidrogen 2 min positif 1 kali 2 positif 2, pindah ke row sebelah minus 2. Untuk I ini unsur bebas. Unsur bebas, semua unsur bebas biloxnya selalu sama dengan 0. Saya rasa di sini sudah cukup jelas. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Ini masih yang seperti tadi, ya, kita hubungkan. Setelah itu di langkah kedua ini kita tentukan perubahan biloxnya. Ya. Ini positif 6 ke negatif 2 itu turun 8. Ya, 6 kurang negatif 2 8. Nah, 6 kurang negatif 2 8 itu sama saja 6 tambah 2 ya. 6 kurang negatif 2 8. Di sini 2 ke 0, negatif 2 ke 0 itu naik. Minus 2 ke 0 itu naik. Naiknya 2. Kalau positif 6 ke negatif 2 turun. Turunnya 8. Ya, seperti ini. Kita sudah dapat jumlah naik dan jumlah turun. Sekarang kita ingin menyamakan berapa kenaikan dan berapa turunnya. Itu kita harus gunakan prinsip KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Antara 2 dengan 8, berapa KPK-nya? 8. 2, 4, 6, 8. Sekarang 2 kali berapa menghasilkan 8? 2 kali 4. Makanya di sini sebentar dikali 4. Untuk yang turun ini 8 dikali 1. 8 kali berapa menghasilkan 8? Yaitu sama dengan 1. Jadi setelah itu angka 4 ini kita turunkan ke sini. 4 kali 2, 4 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 1. Ya. Jadi 1 kali 1, ini kan kenapa kali 1 tadi 8 kali 1 ya. 1. 2 kali 4 8. 4 kali 2 8. Ya, 4 dikali koefisiennya ini 2 8. Selanjutnya ini 1 sini. Terus 4 kali 1 4. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi langkah kedua sudah selesai. Kita lanjut di langkah ketiga. Di langkah ketiga, ini saya tulis ulang tadi ya. Tadi seperti ini, saya tulis ulang saja. Kita tinggal menyamakan jumlah atom yang lain dengan urutan KH. Kation, anion, hidrogen, oksigen. Kation itu adalah ion positif. Di sini tidak ada ion positif, tidak ada logam. Selanjutnya, anion ada S dan I. Jumlah atomnya S itu 1. S ini 1. Oke, sudah setara. Itu anion ya. I-nya di sini 8. Di sini 2 kali 4 8. I-nya juga jumlahnya sudah setara. Sekarang hidrogen. Hidrogen di sini 2, di sini 8. 2 tambah 8 10. Sini 2, sini 2 tambah 2 4. Berarti tidak setara. Sekarang 2 tambah 2 kali berapa sama dengan 10. Nah, itu sama dengan 4 ya. Kita coba ya. 2 kali 4 8 tambah 2 10. Sini 8 tambah 2 10. Jadi sudah setara hidrogennya. Sekarang terakhir oksigen. Oksigennya sini di kiri 4. Oksigen di kanan juga sudah 4. Jadi alhamdulillah reaksi redoks ini sudah setara. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.